Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat hidayah taufiknya kita kembali dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang seperti ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan urusan-urusan kita, disembuhkan yang sakit dari kita, diampunkan dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan. Alhamdulillah. Nah, pada malam ini insyaallah kita mulai membaca kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini kitab mungil. Kitabnya sederhana tapi banyak dipakai, jadi jatuhnya termasuk pelajaran-pelajaran dasar di pesantren-pesantren, di madrasah. Insyaallah dengan kitab yang banyak dipakai yang menunjukkan keberkahannya tadi. Ya, semoga kita mendapatkan juga keberkahan daripada pembacaan kitab ini. Apalagi kita bertujuan adanya majelis ini untuk mengingatkan yang mungkin lupa dari kita yang sudah belajar, atau menambah pengetahuan dari yang belum kita pelajari. Ya, semoga diberkahi apa yang bisa kita mulai. Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim Syekh Salim bin Sumer, disebutkan Al-Hadrami. Al-Hadrami karena asalnya dari Hadramaut, tapi meninggalnya di mana? Jakarta. Nah, kalau di sini disebutkan Betawi. Nah, Betawi. Lupa persisnya, di samping masjid. Apa di Ci? Bukan, ada Ci. Ada Ci awalnya, Ci apa lupa, belum ini. Apa model-model itu nah. belum lupa, pernah tersebar fotonya. Belum sempat ziarah ke sana, tapi tadinya masih kabar baik. Terus karena kita baca ini yang ngarang juga ada syarah nih penjelasan. Nah, kitab yang kecil tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten. Orang Banten. Cuman kitab sebar di mana-mana. Beliau dituliskan termasuk di kitab ini, menuliskan bahwasanya Syekh Salim tadi, pengarang kitab Safinatun Najah, meninggalnya di Betawi, Jakarta. Java. Syekh Salim. Bismillah, dimulai dari beliau awali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau awali itu dengan niat, dikatakan bahwasanya mereka para ulama setiap memulai kitab-kitabnya atau memulai pembacaan daripada kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mutabarrikan, karena bertabarruk, mengharapkan berkah daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan musta'inan bihi katanya, dan memohon pertolongan, memohon bantuan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dasar daripada dimulainya kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun secara dalil, mereka juga pegangan karena Al-Quran, kitabullah, itu dimulai dengan Bismillah. Dan juga selain daripada mengikuti kitab suci Al-Quran, juga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap segala sesuatu yang sifatnya baik, perbuatan yang baik, kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka disebutkan aqta katanya. Apa itu aqta? Terputus. Biasanya kalimat aqta ini disifatkan untuk
hewan yang buntutnya terpotong, terputus tadi, yo tidak sempurna. Nengok misal ya kucing, kucing putus buntutnya tidak sempurna, tidak kucing lagi, tidak kucing lagi, atau apalah. Jadi pensifatan aqta itu menunjukkan kurang sempurna. Bukan berarti ada sesuatu perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah batal atau tidak sah. Ada di sebagian masalah bismillah itu wajib. Ada sebagian masalah, tapi pada umumnya kalimat bismillah penyempurna dari segala urusan yang baik. Disebutkan ribalin kata Rasulullah SAW. Nah, adapun tadi kepalang itu disinggung masalah ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang dianjurkan. Memang bismillahirrahmanirrahim ya secara umum tadi itu penyempurna daripada segala hal, baik yang dianjurkan maupun hal-hal mubah. Hal-hal mubah kita dianjurkan. Kenapa? Biar hal-hal yang mubah tadi ketika dimasukkan dengan bismillahirrahmanirrahim, kita kaitkan suatu perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari situ ada zikir yang kita iringkan pada suatu perbuatan. Misal makan apa hukumnya? Wajib? Sunnah? Makruh? Wajib. Di satu sisi wajib, cuman pada umumnya mubah. Minum wajib minum, tidak boleh ditinggal, boleh tidak. Itu hukum asalnya mubah. Pada suatu keadaan memang menjadi wajib makan. Tapi misal pakai sendal ini enggak wajib tidak pakai sendal? Mubah, bebas pakai, jadi tidak jadi pakai sepatu, pakai sendal. Naik kendaraan itu kan mubah sifatnya, tapi ketika diiringi dengan bismillahirrahmanirrahim nilainya berbeda. Walaupun dia mubah, kalau diiringi dengan zikir, karena dengannya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai lebih daripada. Dan itu juga menjadi penyempurna. Apalagi misal ya dengan kita jalan datang ke sini dengan kendaraan kita mengucap bismillah. Ada perjalanan yang tadinya mubah, jalannya mubah, menuju ke majelis jadi sunnah. Jadi ada pahala yang diikutkan kepada amal tersebut, ditambah lagi dengan bismillah jadi sempurna. Itu yang sifatnya mubah. Adapun yang wajib kapan bismillah jadi wajib? Ketika kita sholat. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Wajib tak kita sholat baca Fatihah? Wajib. Makanya orang yang baca tanpa bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Bagi ada yang bertanya, itu galak terdengar. Galak terdengar. Ada yang baca Al-Fatihah tapi tidak bagi bismillah. Itu yang ngomong tidak baca bismillah itu memang tidak dengar. Tidak dengar. Sir katanya. Dipelankan. Iya. Dia dengarkan diri dia baik. Sebab sebagian mazhab mengatakan sunnah dipelankan. Kalau pelafatannya wajib. Tidak dikatakan membaca kecuali ada lafaz. Nah, kepalang sudah tersebut juga masalah lafaz tadi macam gitu. Kita nak ngaji, kita berzikir, apapun yang sifatnya baik ucapan, apapun yang sifatnya ucapan itu tidak dikatakan ucapan kecuali kalau dilafadzkan. Ada sesuai dengan makhraj tadi dan diperdengarkan minimal di telinga kita dewe. Apapun itu yang namanya disunnahkan baca ini, disunnahkan baca itu. Baca Quran
Kapan baca Quran dikatakan baca? Ketika kita bacanya kedengaran. Ada yang matunya baik, bergerak-gerak. Aku lagi baca Quran, dikatakan baca tak? Tidak. Tidak, ngawas baik dia. Walaupun dalam hatinya. Dia maco dalam hati memang ada pahala, tapi dia tidak terhitung pembaca Al-Quran. Ngapa? Karena pahala membaca qiraah itu ketika kita lafadzkan. Itu. Nah, sekarang memang batas minimalnya kita dengarkan ke telinga dewe. Nah, itu kaitannya apa dengan sebenarnya kaget masuk di pembahasan tentang sholat. Kita sholat. Ketika kita sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib dibaca, benar tak? Takbiratul ihram. Tidak cukup ngangkat dalam hati Allahu Akbar. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar itu wajib dilafadzkan. Ketika wajib dilafadzkan minimal dia dengarkan di telinga. Kalau nak keras sedikit tak apa-apa. Tidak apa? Kalau keras sedikit. Kalau dia butuh dan tidak nganggu samping, jaturi tidak apa-apa. Malah bagus kalau untuk membantu kehusuan dia, bagus. Itu batasan menguatkan bacaan kita, batasannya jangan sampai mengganggu yang di sampingnya. Itu macam takbiratul ihram, rukun qauli itu ya. Rukun qauli dalam salat. Al-Fatihah rukun qauli, wajib dilafadzkan. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal kedengaran di kuping dewe. Kalau tidak kedengaran, belum dikatakan lafaz. Jadi lafadzkan. Yang keras tadi hukumnya. Kalau nak sekiranya tidak nganggu tidak apa-apa. Ya, dikecilkan sebab tak boleh ganggu orang solat. Dosa. Betul? Dosa. Tasyahud. Ada. Tasyahud akhir wajib at-tahiyatu barakatus salatu thayyibatu lillah. Itu wajib diperdengarkan. Apapun yang namanya ucapan, apalagi rukun qauli wajib diperdengarkan. Ini pernah kejadian waktu ke Batu Gajah. Pernah ke Batu Gajah, masuk satu masjid senyapnya. Kebetulan terlambat sebab kita ngisi habis maghrib, ada ngisi di masjid satu. Nah, pas pindah ke masjid sikok lagi buat ngisi setelah isya, karena perjalanan agak lambat. Jadi ketika masuk masjid, orang sudah sholat, sudah dalam keadaan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan ketika di rakaat ketiga kita ikut sholat, senyap. Masjid itu kebetulan AC, kata kipas. Jadi hening nih. Ketika waktu pembacaan Al-Fatihah tidak terdengar bisikan. Ini masjid ini mungkin ada 4 atau 5 kali lebar misalnya satu soft. Itu ada 2 soft kurang lebih. Kira-kira berapa banyak? Full. Tapi pas masuk situ dalam keadaan sholat waktu pembacaan Al-Fatihah, katik suara bisik-bisik. Kira-kira baca dalam hati apa? Baca dalam hati galau. Imam ya? Galau. Rakaat ketiga kan baca masing-masing. Iya, tapi enggak boleh didengar. Senyap. Rakaat keempat macam itu juga. Nah, ini tanda tanya. Ini perlu diingatkan. Ya minimal macam suara lebah. Sebab masing-masing bisikkan diri. Masing-masing kan bisikkan sendiri. Dengar nyukupkan dengar dewek kuping dewek. Bukan yang berbisik-bisik dengan cukup suara imam juga ya bahasa apa itu? Imam mukmin juga. Kan masing-masing dari kita kan ketiga dan keempat itu berarti masih kita lapaskan, tapi antara terdengar dengan lidah. Kita dengarkan diri kita masing-masing. Nah, kasus Jangan sampai senyap. Masalahnya bukan disenyap, masalahnya karena jumlah yang banyak tadi. Masjid hening. Artinya harusnya paling tidak ada suara macam lebah, ada dengungan.
masing-masing berbisik di diri dia, tenang. Nah ini perlu diingatkan bahwasanya pelafatan itu batas minimalnya dikatakan sah dia mengucapkan sesuatu ketika suaranya terdengar di telinga dia. Itu batas minimal. Kalau tidak berarti belum melafatkan dia. Walaupun sudah ada makhraj tapi tidak kedengaran. Kan sebab lafaz ucapan kan terdengar. Itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sama gitu tadi. Kayak ada bahasanya khusus di bab salat tentang, tapi tidak apa-apa kita singgung ini karena keseharian juga. Dan terkadang ada yang tidak sampai ke dia. Hal yang wajib yang seperti ini terkadang tidak terdengarkan. Iya. Itu termasuk ya yang penting bismillah. Nah, wajib pada pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bismillahirrahmanirrahim wajib dalam sholat. Kalau sunnah di setiap hal-hal yang disunahkan. Di hal-hal yang disunahkan. Nak keluar rumah, nak masuk rumah, nak ke masjid, ya dah. Sebelum baca doa bismillahirrahmanirrahim. Mubah yang tadinya sesuatu itu tidak ada pahala, tidak ada dosa melakukannya, ketika kita iringkan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ingat kita berniat ada hal-hal yang mungkin sifatnya mubah tapi bisa kita niatkan untuk suatu kebaikan, maka bertambah fadilah keutamaan daripada perbuatan tersebut kalau kita iringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum haram tak? Macam bismillah haram. Nak maling atau nak mabuk bismillah. Itu antara ya bidak ni. Benar tak dia ni mabuk? Pakai bismillah. Ada maksud makruh ada melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh syariat, dimakruhkan membaca bismillah. Itu hukum daripada bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tadi diulangi lagi bahwasanya ulama memulai kegiatan-kegiatannya dengan bismillahirrahmanirrahim dengan niat musta'in dan mutabarrik. Musta'in memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak makna yang disebutkan oleh ulama. Kalau bismillah dengan nama Allah. Ada yang nyingkat bismillah. Ngawikan saja. Ada yang disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak maknanya. Sebagian daripada makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang mengatakan Ar-Rahman itu yang maha pengasih, pemberi rahmat, yang rahmatnya ini umum. Ar-Rahman itu rahmatnya umum, wong muslim, wong kafir, makhluk melata seluruh alam ratu. Rahmatnya Allah lewat sifat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu rahmatnya Allah yang Allah khususkan untuk orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Itu satu arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman umum rahmatnya. Wong kafir dirahmati, dapat rahmat, dapat galau rahmatnya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat itu untuk kaum musyrik dan musyrikin dapat juga ya. Dapat galau, iya. Dia hidup lemah, itu dari rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, dia tidak berhak. Nah, dengan kemaksiatannya, dengan kemusyrikannya, dia tidak berhak untuk menikmati kenikmatan yang ada itu karena rahmat. Ada rahmat khusus Allah berikan kepada wong muslim mukmin. Itu satu makna. Makna lain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Ar-Rahman itu pemberi nikmat-nikmat yang besar. Di antara nikmat-nikmat yang besar misal kesehatan. Kalau kita detailkan lagi, misalnya kita contohkan pandangan mata, penglihatan. Kita dapat melihat umum, ini nikmat yang besar. Ada Ar-Rahim.
ada rahmat, pemberi kenikmatan. Rahim itu yang detail. Penglihatan sudah nikmat. Ada yang detail. Apa detail? Dari penglihatan juga. Ketajaman pandangan. Itu kenikmatan. Kenikmatan. Atau misal tenaga. Tenaga umum dikasih tenaga. Ada yang diberi tenaga lebih kuat. Pendengaran. Itu nikmat besar. Ketajaman dalam mendengar itu lain, pemberinya dengan sifat lain. Sifat Rahman itu yang ini besar. Nikmat-nikmat yang besar pada umumnya. Untuk detailnya Allah kasihkan kepada hamba-hambanya dengan sifat Rahim. Jadi dapat kalau kita bertabaruk dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berharap dapat lebih dari yang besar dan dari yang kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengarang kitab Safinatun Najah melanjutkan kitabnya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau awali juga karena memang ada anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menganjurkan persis seperti Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka statusnya macam tadi, macam hewan tak berbuntut tadi. Kurang keberkahan. Rabbil alamin. Rabb, Tuhan. Al alamin, alam semesta. Tuhan alam semesta. Itu ya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya akulah Tuhan semesta alam ini, pencipta segalanya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bihi, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ucapan bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya itu pengarang mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta, tidak kita minta, itu atas bantuan Allah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah segalanya terjadi. Ala umurid dunia wadin, atas urusan dunia ataupun urusan agama. Terus apa gunanya? Apa gunanya kita ngatakan bihi, dengan Allah kami memohon pertolongan. Ngapa? Ini ungkapan rasa bersyukur kita dan pengakuan kita sebagai hamba karena sudah ditolong. Karena dengan pengakuan inilah ia bertambah pertolongan Allah, dikukuhkannya pertolongan yang sudah diberikan. Ini juga ia bisa dikaitkan dengan syukur. Bisa juga dikaitkan dengan syukur, sebagaimana kita ketahui, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah kenikmatannya. Jadi dengan ingatnya kita, dengan kita akui pertolongan yang Allah berikan, sekaligus kita berdoa memohon pertolongan tadi agar dikukuhkan. Sebab tidak ada segala perbuatan yang luput dari izinnya Allah, yang luput dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengajarkan kepada kita untuk ingat. Apalagi beliau di sini memulai pengarangan kitabnya tanpa izinnya, tanpa pertolongan. Sampai sinilah. Ini tidak kelar dia. Ini buktinya sekarang beliaunya tak katik lagi. Di mana-mana dibaca kitabnya. Luar biasa. Ini menunjukkan juga keikhlasan daripada pengarang kitab. Atas urusan dunia dan agama kita mohon pertolongan. Wa sallallahu wasallama
ala sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya pengarang. Tidak apa-apa ya. Ini kita guyuri pembacaan ini. Yo ada faedah-faedah yang kita ambil daripada rincian daripada kalimat-kalimat yang dituliskan oleh pengarang. Wassallallahu. Selanjutnya salawat. Salawat. Semoga atau doanya kita bersolawat nih artinya doa. Salawat Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beliau awali dengan salawat kitab atau pengarangannya karena luar biasanya faedah salawat. Ini termasuk ibadah yang tidak diragukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal disebutkan amaluna bainal qabuli wa raddiha illa shalat ala nabi Muhammad. Aktsirus salat ala nabi Muhammad. Fa qabuluha hatman min ghairi taraddudi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa shalat ala nabi Muhammad. Aktsirus salat, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qabuluha katanya penerimaan atau qabul daripada salawat ini hatman pasti min ghairi taraddudi tanpa ada keraguan. Artinya ketika kita salawat pasti diterima dalam keadaan apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan kalau memang terjadi wong mabuk selawat, wong mabuk ni kira-kira ibadahnya cak mana lah. Ya terima ya. Ini dia solawat. Kata ulama diterima solawat khusus. Hatman min ghairi taraddudi. Pasti diterima tanpa keraguan. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita di antara diterima dan ditolak illa salat ala nabi Muhammad, kecuali salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak anjuran, bahkan ulama kita selalu ngajarkan termasuk di doa ini biar doa cepat diterima. Diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Ngapa? Sebab kebiasaan Allah Subhanahu wa taala kalau diawali dengan yang baik, diujungi dengan yang baik, yang tengah dia dipejem ke baik, payu masuk. Diterima kan? Terima baik. Jadi harapan kita karena solawat ini tidak tertolak, ya semoga karena digandeng dengan diawali dengan solawat, diakhiri dengan solawat, baca langsung naik, baca lancar, baca langsung diterima. Itu yo di antara luar biasanya solawat. Pertama tidak tertolak, terus yo bisa jadi penyampai. Apa pelicin je ni pelicin biar doa cepat diterima. Banyak lagi yang sulitan urusan rezekinya, banyak keselawatnya. Ada pernah ngajar di ini mungkin kaget habis ini bakal ke sana, atau pindah-pindah majelisnya. Mereka ini pernah pas di bulan Maulid. Pas di bulan Maulid kan banyak anjuran kita diajak banyak berselawat, kita diajak Maulid macam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan bahwasanya fadilah solawat di antaranya apa? Ngeluaskan rezeki. Ini ada yang setengahnya ngeluh. Ustaz, lah banyak aku nih solawat. Sudah banyak, tapi ceritanya mak inilah aja deh. Aku selawat lah banyak, cuman ceritanya mak inilah katik perubahan. Nah, apalah jawabnya dia? Cak man, apa ke fadilah solawat ni kita ragu ke bisa? Tidak, ada jawaban. Apa jawabannya? Berarti kurang banyak. Solawatnya kurang banyak. Ustaz, aku lah 1000, aku lah 2000.
Si fulan itu 1.000 2.000 dapat dia. Mudah, urusannya mudah galau, rezekinya lancar galau. Aku sama macam dia tapi cak ini lah tadi judulnya. Ngapa lah? Tidak yakin apa itu? Itu salah satu di antara penyebab, tapi yang perlu diperhatikan ketika kita selawat tak perlu diragukan. Yang perlu diragukan siapa? Keikhlasan kita. Diri dia. Satu mungkin dari urusan keyakinan atau keikhlasan. Kedua bocor tak dia tu. Urusan dia. Urusan diri dia bocor tak, mungkin ada maksiat yang digawikannya. Jadi selawat ni bergawe dulu. Ngejo ke maksiat dia ni nak tutup dulu. Macam perahu bocor, tutup dulu nak berjalan nyebrang. Ada. Selawat ni gambar dikit tadi bocor. Ada. Itulah makanya tidak bisa gato, kita koreksi. Itu benar-benar urusan kewajiban. Banyak selawat 5 waktu bolong. Apa bocor tadi perahu. Nak ngayu nyebrang perahu bocor. Fikir dulu. Fardu-fardunya. Solat 5 waktunya cukup belum? Enggak? Cukup. Pas masuk Ramadan. Bolong dah. Ramadan jangan bolong, wajib, wajib kita. Aku nak nyari nafkah ni. Buat kalau tak lebaran kaget kalau tidak lembu ni galak tak galak nak buku duluan. Zohor buku. Nak nyari nafkah buat apa? Buat lebaran aja dia. Kuih bolu lapis belum ada. Kalau tak dikejar ke tak dapat, biarlah katik bolu lapis. Yang penting puasa penuh. Amalnya berlapis. Amalnya berlapis. Tak perlu bolu lapis. Kalau pacak dua-duanya alhamdulillah. Tapi jangan sampai karena bolu lapis tadi kita bolong ke puasa gitu. Jangan. Itu kita nyengoknya dapat bolu lapis saya. Cuman ada yang berlapis-lapis nunggu kita. Bahaya, rako. Lemak ayo senang no, tiris yang sana nunggu. Ada, ya. Jangan. Makanya tadi selawat luar biasa. Selawat luar biasa dan teruji. Banyak kan kalau nak cerita habis, tidak cukup waktunya. Intinya ulama banyak mengingatkan perbanyak selawat itu apa? Karena luar biasanya fadilahnya. Utama buat diri kita, buat keluarga kita. Seluruh. Itu kalau sudah tadi macam selawat tadi, fardu sudah gitu. Solat benar, puasa benar. Selawat banyak masih belum lancar juga. Tadi perbuatan kita ada tak yang ngapus pahala kita daripada maksiat-maksiat? Dicek kalau tu. Ini masih aku ni habis baik selawat ni tadi. Habis baik dari dia. Kena nak ngapus dosa-dosa tadi. Sebab termasuk penghapus dosa selawat itu. Selawat termasuk penghapus dosa. Jadi koreksi. Terus kalau sudah rapi insya-Allah galau-galonya lah lancar. Itu selawat. Bahkan satu kita cerita selawat ini, satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Beliau ni sahabat ini senangnya dengan solawat tadi. Solawat dia kecondongannya untuk ibadah banyak. Aduh, zikir ini, zikir itu. Cuman solawat dia lebih condong. Nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak solawat banyak. Berapa banyak lah? Tanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ayo terserah kau. Kalau kau tambah atau kau perbanyak, fahuwa khairun lak, maka itu baik untuk kau. Aku jadikan seperempat waktu aku untuk berselawat. Dijawab oleh Rasulullah, fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kau tambah, itu baik buat kau. Seperempat tambahi dari seperempat 1/3. Tambah dikit. Tak? Tambah dikit dulu. Dijawab sama, kalau kau tambah itu baik buat kau. Jawab lagi, separuh. Seperempat, 1/3, separuh, setengah. 4, 3, 2. Semakin kecil yang di bawah tu semakin besar berarti
pernya tu. Setengah fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kau tambah maka itu baik untuk engkau. Sama 34. Tambah galu-galu. Jadi kesibukan dia selawat. Selain daripada fardu yang dilakukan, salawat baik. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak zitta lagi, tidak tambah lagi. Sudah penuh. Idzan tukfahammuk wa yufaru laka dzambuk. Maka kalau kau ajak itu, maka tukfahammuk, maka dicukupkan apa yang kau pikirkan. Yang disusahkan, dimudahkan. Tukfahammuk artinya dicukupkan segala yang diperlukan. Tak payah mikir lagi berarti. Cuman bukan berarti tak kepikiran. Artinya apa? Dimudahkan galau urusannya, yufar laka dzambuk, dan diampunkan dosa. Tadi di antara pelebu dosa salawat. Wa sallallahu wasallam. Nah, salawat ini berbeda-beda maknanya sesuai dengan siapa yang mengucapkannya atau yang dari mana asalnya, tergantung dari mana asalnya. Sebab yo termasuk masih balik ke fadilah salawat lagi tak kita. Termasuk daripada fadilah salawat itu ketika disebutkan ketika kita salawat sekali dibalas oleh Allah salawat 10 kali. Allah bersalawat. Allah bersalawat kepada siapa? Kepada Rasulullah dan kepada kita yang bersalawat. Dibalas. Kita bersalawat kepada Rasulullah 1. Allah balas, Allah bersalawat kepada kita 10. Allah salawat ke kita. Apa dia lah? Terus dan malaikat pun bersalawat kepada kita. Dibalas. Kita sikok dibalas 10. Ini cak promo diskon. Beli 1 dapat 10. Ya tak? Beli 1 dapat 10. Nah, makna salawat ini apa? Salawat kalau asalnya dari Allah Subhanahu wa taala artinya rahmat. Ya? Rahmat yang kita cari. Rahmatullah tak? Ada yang namanya rahmatullah. rahmatullah itu yang kita cari. Semakin banyak rahmat yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, semakin aman dia. Semakin dicintai dia oleh Allah. Sekali 10. Nah, rahmat kalau salawat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari malaikat maghfirah, istighfar. Jadi kalau malaikat bersalawat kepada seseorang artinya malaikat beristighfar, memohonkan ampun. Makanya hebat dulu selawatnya tadi. Sikok rahmat Allah 10. Malaikat kalau kita bersalawat mohonkan ampun buat kita. Dia termasuk syarat kabulnya doa apa dia? Kabulnya istighfar. Wong bersih, wong soleh kalau berdoa cepat kabul. Malaikat bersih. Kalau istighfar buat kita, kira-kira dikabul ke tak? Dikabul? Kabulkan. Akunya kencengnya salawat ni. Faedahnya sekali baik dari Allah salawat jadi rahmat, dari malaikat salawat jadi istighfar, jadi ampunan. Luar biasa. Kalau dari kita bersolawat kepada Rasulullah artinya doa. Jadi solawat itu pengertiannya balik kepada siapa, dari mana asalnya. Kalau dari Allah menjadi rahmat dia. Kalau dari malaikat menjadi maghfirah. Kalau dari manusia menjadi doa. Ala sayyidina Muhammadin. Salawat atas Sayyidina Muhammadin. Kalimat Sayyidina kadang-kadang diperdebatkan juga. Ngapo maki Sayyidina? Ayo, Sayyidina itu Sayyid itu tuan. Tuan. Tuan itu ya macam kita manggil siapa? Atasan kita atau wong yang lebih tua mungkin kakak, ada. Kak atau pak, ada. Ngapa lah itu? Bentuk penghormatan. Dilarang tak? Bukan baginda Pak Ustaz. Iya, baginda bisa diartikan baginda juga. Cuman
dari asal katanya sayyid itu tuan. Penghulu ini, penghulu, atasan, pemimpin. Sayyidina. Itu ngapu baca nambai macam-macam apalagi disebut apa bid'ah gitu. Itu macam-macam kita penghormatan menghormati wong apa bid'ah. Apa lagi di banyak momen Rasulullah SAW nyebutkan dirinya bahwasanya di hari kiamat kage di ini apa di masa sulit di hari kiamat yang mana makhluk tak berani galuh tak berani galuh tunduk galuh takut galuh di hari kiamat Rasulullah SAW tegak dan termasuk di antara ucapan beliau ketika menyebutkan cerita itu ana sayyidu waladi adam wala fakhr aku penghulu pemimpinnya Bani Adam galuh-galuh tanpa memamerkan kebanggaan aku itulah posisi aku sayyid aku penghulu aku pemimpin banyak hadis yang seperti itu menunjukkan yo beliau dewek nyebutkan diri beliau sayyid. Jadi apalagi dengan kita niatan kita mengucapkan sayyiduna itu bentuk penghormatan luar biasa. Gitu nak nyebut nama wong yang lebih dewasa dari kita lagi segan apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Tuhan alam semesta ini. Luar biasa. Sayyiduna Muhammad nama Rasulullah SAW khatamin nabiyyin penutup para nabi. Ada khatam, ada khatim. Sebagian nyebutnya khatimin nabiyyin. Kalau khatim penutup, kalau khatam itu cincin. Cincin itu semisal penghias. Jadi kalau jari 10 ada cincin sih kok. Istimewa, manis. Menunjukkan keistimewaan di antara nabi-nabi yang lain. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa alihi dan keluarganya. Salawat tadi balik-balik salawat kalau untuk secara hukum kalau untuk dikhususkan ke manusia selain nabi itu tidak boleh harus digandeng. Wa alihi keluarga. Arti keluarga di sini ulama juga beberapa merincikan makna sesuai dengan keadaan. Kalau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ada di satu keadaan di ayatul mubahalah sering disebutkan apa mubahalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala mubahalah itu macam saling ngancem. Siapa yang bohong di antara kita kena bala. Itu sering terdengar tak? Mubahalah. Yang bohong kena adab. Yang tidak jujur kena adab. Itu namanya mubahalah. Bertanding kejujuran. Model mungkin itu baca di bahannya. Siapa yang kita pernah pakai ini lah dan jingoan juga hasilnya. Nah Rasulullah SAW iya takut. Nah itu di masa Rasulullah SAW pernah terjadi urusan sama wong ahli kitab, wong Nasrani ditantang oleh atau pendeta datang ini misal berdebat ini tidak apa-apa kita lewatkan isya nih kita azan dewek kayak kita sholat berjamaah dewek jadi apa namanya adu argumen lah sama Rasulullah SAW sampai ditantang oleh Rasulullah biar dia ni melok biar si Nasrani pendeta Nasrani melok masuk Islam. Jadi ditantang kalau memang kau masih berkuat dengan agama kau, kita mubahalah. Ditarik oleh Rasulullah SAW keluarganya, di antaranya istri Rasulullah, ada Sayyidina Ali di situ,
Ada Sen Hasan, Sen Husin. Cari ini aku apa? Yo bareng sama keluarga ni. Yo wong dia dewean baik, benernya cukup mubahalan. Tapi biar meyakin ke lagi sama keluarga aku, gawak. kita ini siapa yang benar? Nengok macam itu mendeta. Sendek dia nengok gai bercahaya galu. Ini katik gai bohong galu. Katik gai bohong galu. Temundu itu yang dikatakan di salah satu ayat Al-Qur'an bahwasanya mereka yang diajak oleh Rasulullah itu yang dimaknai keluarga Rasulullah SAW. Ada ulama mengatakan lagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim keluarga Hashim kakek daripada Rasulullah. Ada Bani Muthalib saudara Hashim tadi. Dua keluarga ini baik sebenarnya 4 beradik. Diakui cuma 2 sebagai keluarga oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ketika perjuangan Rasulullah merintis Islam, nyebarkan Islam, 2 ini yang melok. Yang 2 ini belot. Nah, dari situ keluarga yang ini. Yang ini tidak. Nah, fadilahnya luar biasanya diteruskan, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala fadilah yang nyebutkan Ahlul Bait dua pohon nasab ini. Nah, yang melok daripada keutamaan kalau disebutkan keluarga Rasulullah SAW sampai ya urusan zakat dan lain sebagainya banyak hal dimasukkan kepada mereka. Wasahbihi ajmain. Ini baru mukaddimah kita ni. Baru mukaddimah. Wasahbihi dan para sahabatnya ajmain secara keseluruhan. Siapa itu sahabat? Sahabat itu mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Yang hidup di zaman Rasulullah. Artinya sekarang kita lagi satu hidup zaman Rasulullah. Bertemu. Jadi syarat menjadi sahabat pernah bertemu Rasulullah SAW. Tidak cukup bertemu be? Dalam keadaan Islam. Kalau tidak, yo Abu Jahal jadi sahabat ke? Dalam keadaan Islam, bertemu, cukup bertemu baik. Tidak perlu nak belajar duduk ni yang dengar hadis tidak. Bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam, tetap langsung. Itu luar biasanya dikatakan oleh ulama, luar biasanya cahaya Rasulullah SAW ketika dengan bertemu baik baca mempengaruhi, merubah. Dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi tidak cukup dia ketemu dalam keadaan Islam be. Ketika dia mati, dia dalam keadaan Islam di dunia. Itu lagi dalam keadaan hidup di dunia. Di dunia. Itu yo di antara lah bisa dikatakan sebab detailkan lagi ada beberapa hal itu yang membuat status seseorang menjadi sahabat. Jadi tidak cukup cuman atau mungkin ada orang di masa Rasulullah SAW belum beriman ketemu sama Rasulullah dan belum melok masuk Islam, tapi ketika Rasulullah meninggal baru beriman. Sahabat bukan? Apa? Ketika bertemu dia belum Islam. Jadi syaratnya ketemu dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Ngapa nak didetailkan kan? Sahabat beda-beda ke tak? Ngapa nak beda ke? Itu keutamaan yang Allah berikan, khususkan kepada mereka yang mendapat gelar sahabat. Banyak hal itu di ilmu mustalah hadis. Ada itu disebutkan. Kenapa gelar sahabatnya utama dan apa dia manfaatnya? Ada di pelajaran mustalahul hadis itu. Itu pelajaran yang membahas tentang hadis sahih, hasan,
hadis dhaif itu khusus ada bukunya kan. Jadi kalau orang ngomong sohe tapi tak belajar itu, tak usah dengar ke. Tidak usah dengar ke. Macam orang cerita emas tapi bukan tukang emas. Toko, kalau dia punya toko emas, dia berjualan boleh berjaya. Ini tahu tidak urusan emas, agak oh ini palsu ni. Punya. Get dulu. Ada ilmunya. Ilmunya bukan orang sembarangan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditutup pembukaan daripada kitab Safinatun Najah dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikatakan la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Kanz, apa kanz ini? Harta karun. Perbendaharaan surga. Ucapan ini termasuk penghias surga. Artinya apa? Yang ngucapinnya berarti lah ngaisi surga dia. Sudah ngaisi surga dia. Kalau dia ngaisi surga dia berarti ada tempat dia di situ. Ada tempat. Dan la haula wala quwata illa billah ini kalimat yang manfaatnya bisa menghilangkan banyak hal-hal yang tidak baik dan kesusahan hati. Paling kecilnya al-faqru, kefakiran. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini menjauhkan daripada kefakiran. Banyak tak kesep. Tinggal ngejuk ini begitu. Ngamalkannya, memperbanyak ucapan-ucapan yang luar biasa ini. Walhasil, anak targetnya tu nak lebih sebenarnya. Cuman kalau kelewat panjang juga nengar ke? Jelimet. Ya, sekarang kalau mungkin buka sedikit kalau memang ada pertanyaan. Belum masuk di fikih ini sih, tapi tidak apa-apa kalau memang ada pertanyaan yang pengen ditanyakan. Baru mukadimah kita nih. Katanya Rasulullah itu nggak mau katakan tadi tidak. Karena itu untuk Ibrahim benar. Ada sebagian ungkapan yang dibawa macam la tusayyiduni, ada yang ngatakan ada hadis yang ngatakan la tusayyiduni. Itu udah jelas hadisnya tidak, itu bukan hadis. Berani ngatakan itu kenapa? Karena di antara tanda-tanda hadis itu kuat kalimat bahasa Arabnya. Sedangkan ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu. Untuk ada hadis lain yang ini kita ambil hadis mereka yang tidak galak tidak setuju dengan kalimat Sayyidina. Itu Rasulullah SAW pernah mengucapkan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian lebih-lebihkan aku dari Yunus ibn Matta. Siapa Yunus ibn Matta? Nabi Yunus. Ngapa? Nabi Yunus itu ketika dakwah nyerah, ngambek. Jadi katakan ngambek, ngapa? Tekak galau umat ini. Tekak galau umatnya ni sampai nak berlari naik kapal, akhirnya masuk pun paus tadi. Itu yo karena tadi tu yo seakan macamnya tidak sabar lebih rendah dari Rasulullah SAW. Seakan, ya tak? Para Nabi luar biasa kalau hati yang rendah. Tapi ada kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, jangan lebih-lebihkan aku dari Nabi Yunus tadi. Itu hadis benar. Ya, Pak. Sahih. Muhammadiyah benar. Kalau buku Sayyidina Nah, ini masalah kita masalah benar tidak benarnya lagi. Yo yang tidak nak pakai Sayyidina jatuhi. Jatuhi. Tidak kita salahkan ngapa ya macam kita nak sama-sama saling panggil nama tidak katik masalah. Cuman kita dengan dengan rasa penghormat tadi nambah ke rasa. Cuma tidak boleh dibawa dalam sholat kalau apa? Kata Sayyidina. Kalimat Sayyidina kalau yang
tidak apa namanya, tidak kita di tasyahud pakai Sayyidina tak? Pakai. Selesai itu. Kalau ada tegur. Intinya perbedaan boleh pakai Sayyidina. Boleh. Tasyahud pakai. Ya. Sudah tidak nak berpanjang. Kita apa bahas tadi kan. Kalau untuk maki tak pakai, mereka yang nak maki, inilah dalil kita. Dalil kita di antaranya penghormatan. Terus ada kalimat-kalimat yang memang terdengar yo Rasulullah dia nyebutkan. Di antaranya tadi ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ada itu tuh terjadinya di antaranya tadi apa di satu momen karena cerita tentang keadaan dahsyatnya kiamat yang mana tak kata yang berani. Para nabi pun tak berani angkat kepala. Takut. Sebab kenapa? Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala marah, tak pernah semarah itu. Jadi para nabi pun takut. Para nabi ngapa? Karena Nabi Adam ngomong anak pernah salah. Anak galau banyak para nabi yang didatangi oleh para manusia secara umum. Mundur terus sana nih cerita. Di kiamat itu kecepatan. Di hari kiamat itu kayak dia ada di satu waktu. Itu seluruh manusia dikumpulkan. Dari zaman Nabi Adam sampai kaget kiamat, tak tahu berapa tahun lagi. Atau tak tahu berapa masa lagi. Dikumpulkan kalau yang hidup sekarang ini berapa miliar? Tak? Nah, kalau nak dijenguk ke berapa banyak yang bakal terkumpul kaget, yang punya nyawa kaget dibalik ke galau. Nah, seluruhnya ini kewalahan dengan masa tunggu. Belum azab. Mereka masih nunggu gabak-gubuk. Nah, disifatkan macam hewan yang diikat sini. Yang nak masuk sini, aku tunggu. Itu lain ceritanya. Belum masa tunggu ini ngeluh galau kesulitan ditambah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini saling ajak. Kita ke Nabi Adam. Kita minta syafaatnya. Kalau diselesaikan masa tunggu ini. Sebab sebagian tenggelam dengan keringatnya dewek. Ada yang sekaki, ada yang sepinggang, ada yang dulu, ada yang dalam keringat dia dewek terberak itu dia. Datanglah jalan Nabi Sayyidina Adam. Tidak. Jangan aku ada salah. Terus buntut. Nabi-nabi yang luar biasa terpilih di antaranya ulul azmi nyerah kalau pindah kau coba ke nabi itu pindah kalau ini wong sebanyak tu minta pertolongan untuk dilepaskan. Nak main kedahsyatnya apa? Sakingnya ada yang ngatakan cepatlah lepas dari keadaan ini walaupun dimasukkan neraka jadi. Saking sulit dahsyatnya. Sudah sampai ke Nabi Isa pun itu dah. Anak tidak ada. Masing-masing menyebutkan salahnya. Tunjuklah ke Rasulullah SAW. Sampai di situ Rasulullah menyebutkan analah. Pas kamu tu datang Ghana kata Rasulullah SAW. Beliau langsung sujud. Cuma beliau yang berani sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala muji dengan pujian yang tak pernah disebutkan dari awal sampai akhir dunia. Allah ilhamkan di Rasulullah SAW muji muji Allah Subhanahu wa taala sampai dikumandangkan wahai Muhammad angkat kepala. Angkat kepala. Apa yang nak dipinta sebut. Siapa yang nak disyafaati syafaat. Di antaranya dari situlah tahap pertama syafaat yang diucapkan Rasulullah SAW untuk manusia seluruhnya. Bukan muslim baik. Seluruhnya dipindahkan ke fase berikutnya daripada kiamat. Kiamatnya ada fase. Berikutnya. Sudah. Dari situ. Itu luar biasa. Ulama mengatakan keadaan yang macam ini cerita kaitan dengan Sayyid tadi luar biasanya momen. Beliau dewean
nyelamat ke keadaan galo-galo manusia tadi itu kalau tidak dibesarkan, diluar biasakan keadaan macam ini, yo mayangkannya luar biasa mayangnya luar biasa. Nah, ketika bercerita tentang ini di hadapan para sahabat, dia mengucapkan ana sayyid walad adam wala fakhr, ana galo, aduh sayyid, ana sayyid. Oh, itu di antara dalil gitu, pegangan gitu mensayyidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kata lain kita tidak ngatakan mereka yang tidak nak mengucapkan sayyid tidak nyalah gitu. Jatuh kita nambahkan rasa. Nah, sebab agama ini hati galu, baliknya ke hati galu. Agama iman balik ke hati, semakin kuat iman kita. Ya, di antara penambah iman tadi rasa takdim tadi menambahkan keimanan. Sayyiduna. Boleh kalau nak didetail lagi, kalau ini yang seingat anak. Nak detail lagi ada babnya kakek. Kita benan babnya. Itu sekilas. Tidak untuk saling menyalahkan, tapi kita macam ada yang nak banyu kemasan, ada yang banyu biasa. Mewah mana? Kemasan. Jatuh minumlah. Yang kemasan sama. Tujuannya ke Rasulullah tapi tinggal gitu. Nak istimewakan, biasa-biasa. Nah, itu. Jadi banyak hal yang seperti itu. Apa lagi? Tidak apa. Di kalau tasawuf itu ada maksudnya balik balik itu makanya boleh balik Wabarik ala sayyid kama barakta. Itu teks itu dari hadis. Dari mana lah baca melarang sesuatu yang dari hadis, sedangkan kayak itu namanya salawat Ibrahimiyah kan? Salawat Ibrahimiyah nih Rasulullah SAW dewek ngomong paling bagusnya salawat. Itu ajaran beliau. Kalau kita tidak melok beliau, melok siapa gitu. Jadi teks itu bukan dikarang. Ada memang ulama diilhamkan, ada kalimat salawat, ada diiringi dengan doa apa, biar ada jadi khasiatnya apa. Di antaranya pembahasan kita dari awal tadi, kena salawat ini tembus. Jadi dipelok ke dengan doa itu melok. Itu yang dikarang oleh ulama sesuai dengan mereka, dapatnya mereka yang dapat ilham. Nah, untuk salat Ibrahimiyah lagi dari Rasulullah teksnya itu. Ya, untuk pelayangan ya tadi. Di buku. Mubarak. Yang ini kama barak tak ada sana. Itu salat Ibrahimiyah. Kalau nak di ini kita browsing. Kalau nak cepat kita browsing. Jadi kalimat intinya yo kewajiban bersolawat pada tahiyat itu. Ada kewajiban bersolawat. Ada yang ringkas. Tadi nak minum sirup menyebuti. Yang nak mewah ke balasannya mewah. Ada. Yang biasa jatuh. Nak jalan kaki jatuh, naik motor jatuh. Kata yang larang jangan, nak ke majlis harus naik motor, harus naik mobil, tak boleh jalan kaki. Atau sebaliknya, harus jalan kaki, tak boleh naik motor. Jadi sesuatu yang tidak harus itu. Jadi boleh milih. Tidak diberikan keutamaan kecuali yang cinta dengan keutamaan itu terjemah karena rupa teks persisnya. Jadi kita nak keutamaan juga jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa penutup majlis. Apa lagi lu?
Kalau kita sebelumnya subhanakallahumma itu kafaratul majlis. Pas kita tegak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelumnya doa yang kita diajak oleh guru-guru kita lah di dalamnya munajat. Rabbana fa'na. Ini kalau belum biarlah kaget kita siap ke kita siap ke kaget di pertemuan akan datang ya. Ini biarlah lagi kas sebagian anak dewek macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudri musawa dzakar. Rabbi waffiqna fikum lima tartadi qawlana fi ankarama warzuqi kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nuqfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wasfir anta akraman satar wa salatullah ta'ishal mustafa man ilal haqqi da'ana wa rafa fi kitabin fi linnasi shifa ala ali kirami syarafa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya minkum taqabbal ya karim.